Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 8 dan 9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hari Minggu besok kita akan memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau lebih lazim disebut Minggu Palmarum, yaitu Minggu Prapaskah yang diadakan 1 minggu menjelang Paskah untuk memperingati peristiwa masuknya Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem menjelang kematiannya di kayu salib di Golgota untuk memenuhi panggilannya sebagai Mesias keturunan Daud. Sebutan Minggu Palmarum ini juga berhubungan dengan liturgi ibadah yang lazim memakai daun palma atau daun palem untuk dilambe-lambekan oleh para jemaat sebagai lambang pengagungan Mesias keturunan Daud. Sehingga dengan demikian liturgi ini seakan-akan merekonstruksi peristiwa masuknya Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem. Peristiwa masuknya Tuhan Yesus Kristus ke Yerusalem dicatat di dalam keempat Injil. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11, Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11, Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44 dan Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Namun hanya Injil Yohanes sajalah yang memberi catatan pemakaian daun palem oleh orang banyak di Yerusalem untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 13. Sedangkan Injil Matius memberi catatan pemakaian ranting-ranting dari pohon-pohon. Matius 21 ayat 8. Injil Markus memberi catatan pemakaian ranting-ranting hijau yang diambil dari ladang. Markus pasal 11 ayat 8. Dan Injil Lukas tidak memberi catatan apapun mengenai hal ini. Jelas tidak dapat dipungkiri bahwa pengagungan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias keturunan Daud sungguh sangat gempita, karena hal itu dilakukan bersama-sama oleh orang banyak yang sangat besar jumlahnya yang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Matius pasal 21 ayat 9. Perlu diketahui bahwa Hosana adalah kata Ibrani yang berarti selamatkanlah sekarang atau sudilah selamatkan kami. Oleh karena itu seruan Hosana yang dikombinasikan dengan sebutan anak Daud bukan sekadar seruan penghormatan biasa, melainkan seruan penghormatan yang bersifat mesianis, yaitu seruan penuh kerinduan akan hadirnya Mesias atau juru selamat keturunan Raja Daud yang diurapi Tuhan. Persoalannya adalah, apakah Tuhan Yesus Kristus layak untuk menyandang gelar mesianis yang sangat agung tersebut? Apakah memang Tuhan Yesus Kristus betul-betul merupakan keturunan Daud yang berhak menyandang gelar mesianis yang sangat agung tersebut? Menu sarapan hari ini akan mengupas hal tersebut. Sahabat-sahabat Kristus, anak Daud secara umum digunakan untuk menyebut setiap orang yang berasal dari keturunan Daud. Tetapi kemudian penyebutan ini dikhususkan menjadi gelar mesianis yang dinubuatkan berasal dari keturunan Daud. 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Matius dalam Injilnya memakai anak Daud sebagai gelar mesianis sebanyak 9 kali. Dan semuanya ia hubungkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Hal ini disampaikan oleh Matius untuk mengusir keraguan orang-orang Yahudi bahwa sejatinya Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, anak Daud. Oleh karena itu, ia mengawali Injilnya dengan silsilah Tuhan Yesus Kristus sebagai keturunan Daud. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17.
dan kemudian meneguhkannya dengan seruan Hosana bagi anak Daud oleh orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Matius pasal 21 ayat 9. Selain itu, Matius dalam Injilnya juga mencatat dua kisah yang menyebut Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Daud, yaitu kisah dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus Kristus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Matius pasal 9 ayat 27. Dan juga kisah seorang perempuan Kanaan di daerah Tirus dan Sidon yang berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Matius pasal 15 ayat 22. Melalui dua kisah ini, Matius seakan-akan menyatakan kepada para pembaca Injilnya bahwa orang buta yang tertutup matanya justru terbuka hatinya sehingga dapat melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Daud. Dan perempuan Kanaan yang dianggap kafir dan tidak benar justru bersikap benar dengan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Daud, Mesias atau juru selamat keturunan Daud yang sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel. Matius dengan catatan mengenai silsilah Tuhan Yesus Kristus serta pemakaian sebutan anak Daud tak pelak lagi menancapkan pemahaman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan Daud dari sisi manusiawinya. Namun apabila ingin melihat secara utuh beserta dari sisi ilahinya, maka mau tidak mau kita harus melihat catatan Lukas tentang silsilah Tuhan Yesus Kristus. Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Menurut silsilah yang ditulis Matius, jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah keturunan Daud. Namun persoalan timbul pada diri Yekonya, Matius pasal 1 ayat 11. Karena mengenai dirinya, beginilah Tuhan berfirman, "Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda." Yeremia pasal 22 ayat 30. Jadi secara duniawi kerajaan keturunan Daud sudah berhenti pada diri Yekonya. Oleh karena itu, janji kerajaan keturunan Daud yang bersifat kekal pasti merupakan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus yang memberitakan kerajaan surga atau kerajaan Allah jelas merupakan keturunan Daud yang kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Karena kerajaannya bukanlah merupakan kerajaan duniawi yang bersifat fana. Tetapi bagaimana ia sebagai keturunan Daud dapat mewarisi janji mesianis tersebut apabila hak waris dari jalur ayah sudah berhenti pada Yekonya? Untuk menjawab hal ini, maka kita harus menelusuri kepada hak waris dari jalur ibu, yaitu dari jalur perawan Maria. Menurut silsilah yang ditulis Lukas, Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38, jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus juga merupakan keturunan Daud dari jalur ibu, yaitu merupakan keturunan Nathan bin Daud, Lukas pasal 3 ayat 31, dan bukan keturunan Salomo bin Daud, Matius pasal 1 ayat 6. Namun persoalan timbul pada diri Maria yang merupakan seorang perempuan. Karena dalam sistem patriarkat yang dipegang bangsa Israel, yaitu sistem sosial kemasyarakatan yang mementingkan garis keturunan dari pihak ayah, maka hak waris hanya diberikan kepada anak-anak laki-laki, dengan anak laki-laki sulung mendapat 2 bagian lebih besar dari anak laki-laki lainnya. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak dapat memiliki hak waris dari jalur ibu. Namun sejarah kemudian mencatat munculnya kasus anak-anak perempuan Selafehat yang meminta hak waris karena ayah mereka hanya mempunyai anak-anak perempuan. Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan yang segera menetapkan bahwa
Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka hak waris atas milik pusakanya harus dipindahkan kepada anaknya yang perempuan. Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Selanjutnya juga ditambahkan suatu syarat bahwa para perempuan yang mempunyai hak waris hanya boleh kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Karena milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku lainnya. Bilangan pasal 36 ayat 6 dan 7. Setelah memahami persoalan mengenai hak waris, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara hak waris, Maria yang merupakan seorang perawan juga berhak mewarisi janji sebagai keturunan Daud. Oleh karena itu, maka selanjutnya Tuhan Yesus Kristus yang merupakan keturunan Daud dari perawan Maria juga berhak mewarisi janji mesianis sebagai keturunan Raja Daud yang kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Karena sejatinya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus dan bukan diperanakkan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi keperawanan Maria dalam hal ini memegang hal yang penting berkaitan dengan hak waris tersebut. Jadi tanpa perlu diperdebatkan lagi, maka sebutan Yesus anak Daud yang bersifat mesianis bukan hanya berhak disandang oleh Tuhan Yesus Kristus, melainkan juga layak disematkan kepadanya. Karena hanya dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa dan juga berkuasa menghadirkan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Sahabat-sahabat Kristus, sebutan Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Daud bukanlah sebutan yang sederhana, karena di dalamnya terkandung janji waris sebagai keturunan Daud yang kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya tanpa ragu Petrus berkata, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan." Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 32. Jadi tanpa perlu diperdebatkan lagi, maka sebutan Yesus anak Daud yang bersifat mesianis bukan hanya berhak disandang oleh Tuhan Yesus Kristus, melainkan juga layak disematkan kepadanya. Amin.